Jiro Lupatmo, tutup lawange. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman akan membuat video podcast yang bertemakan tentang terorisme dengan materi pertahanan nasional. Sehingga kami mengambil judul Ancaman Terorisme Terhadap Ideologi Bangsa. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Yogyakarta, Prodi Sarjana Akuntansi kelas B. Nama saya Andrianto, NPM 520111067. Nama saya Dimas Aditya Wibowo, NPM 52001111072 dari Prodi S1 Akuntansi B. Nama saya Ilham Dimulyo, NPM 52001111083. Nama saya Fajar Agustinus, NPM 520011111109. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen Tiffany Setio Pratiwi, SIP, MA. Jadi jika membicarakan teroris nih ya, dalam 10 tahun kebelakangan saja itu kasus teroris sangat marak terjadi di Indonesia. Contohnya itu pada saat kasus kemarin, yaitu bulan Maret 2021. Ada seorang wanita yang masuk dari belakang Mabes Polri lalu mengeluarkan pistol air gun ya kalau nggak salah, air gunnya untuk menembaki Polri di sana. Nah, yang jadi pertanyaan itu kok bisa sih ketahanan Mabes Polri, sekelas Mabes Polri bisa tersusupi oleh teroris wanita ini? Kok bisa gitu? Gini, kemungkinan itu dari Mabes Polri mengira itu si wanita ini hanya masyarakat biasa yang kemungkinan tidak memberikan ancaman, apalagi mungkin dari segi busana tidak mengindikasikan adanya suatu ancaman untuk Mabes Polri, sehingga mungkin dianggap ya masyarakat biasa yang ingin mengurus sesuatu hal di Mabes Polri. Mungkin seperti itu. Mungkin pendapat saya tidak setuju dengan pendapat si Fajar karena ya sekelas Mabes Polri itu setidaknya itu dalam penjagaannya itu harus lebih ketat, terutama oleh warga umum yang masuk ke Mabes Polri. Seharusnya setiap masyarakat atau warganya untuk masuk ke Mabes Polri itu harus diperketat gitu, harus penjaganya lewat screening juga harus diperketat juga, nggak mungkin juga dilepaskan begitu aja. Ya, saya juga sependapat dengan kedua rekan saya ini. Mungkin juga karena kelalaian, karena juga pakaian yang dikenakan si pelaku aksi itu juga termasuk pakaian-pakaian normal pada umumnya. Jika membicarakan tentang teroris, yang kita pertanyakan itu adalah bagaimana dan apa tujuan suatu terorisme itu. Nah, pada kasus yang terjadi bulan Maret lalu, motifnya kan kita belum sepenuhnya tahu kan. Nah, kira-kira apa sih motif dari pelaku teroris itu? Yang pertama mungkin mereka itu diberi paham-paham radikalisme ya. Jadi ideologi-ideologi baru seperti diberi ajaran-ajaran baru yang melawan atau menentang pemerintah. Sehingga mereka tuh nekat melakukan aksi-aksi tersebut karena menurut ajaran mereka itu hal yang benar, hal yang baik. Padahal kan itu hal yang buruk, apalagi sangat mengancam ideologi kita. Saya sependapat dengan Fajar. Selain itu juga selain paham radikalisme juga dari itu pengaruhnya juga katanya akan dibiayai untuk keluarganya akan dibiayai oleh atasannya, sehingga ya itu mereka akan melakukan terorisme atau melakukan ancaman kepada pemerintah juga. Ya, saya juga sependapat seperti itu, karena mungkin juga itu kan karena faktor sosial ekonomi mungkin bisa jadi, sehingga pelaku aksi itu mau melakukan hal-hal yang mungkin tergolong teroris.
Ya, jika membicarakan tentang radikalisme, menurut jurnal yang saya baca itu arti radikalisme adalah perubahan sosial dengan jalan kekerasan. Esensi radikalisme itu gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam keyakinan mereka. Nah, paham radikalisme ini sangat, jika yang dibicarakan oleh Fajar itu sangat mengganggu ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, banyak orang mengaitkan ideologi terorisme itu dengan doktrin jihad yang dalam Kristen dinamakan dengan perang salib. Mereka memaknai jihad itu memang sudah salah. Nah, kita kan sebagai mahasiswa, nah, apa sih peran kita dalam fenomena terorisme ini, apalagi menyangkut tentang ideologi Pancasila? Banyak sekali ya peran mahasiswa di sini, seperti banyak juga kegiatan yang dapat dilakukan, seperti seminar-seminar mungkin, bagaimana cara kita semakin mengenal Pancasila, bagaimana cara kita mengamalkannya, bagaimana kita semakin cinta dengan Pancasila sehingga kita itu tidak terkena oleh paham-paham radikalisme, dan mungkin jika kita terkena, kita pun dapat memilah apakah paham ini itu sesuai dengan Pancasila atau tidak. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mungkin juga saya sependapat dengan Fajar juga, ya banyak juga kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, tetapi juga dari sebelumnya kan kita udah diajarkan di SD ataupun SMP ataupun SMA juga tentang kewarganegaraan, tentang Pancasila juga. Seharusnya dari itu kita juga harus bisa mengamalkan Pancasila itu. Terus juga melalui media sosial juga bisa, ataupun melalui dari pemerintah juga bisa untuk mengupayakan tentang ideologi Pancasila. Ya, dapat kita simpulkan ya bahwa pembicaraan kita kali ini mengenai terorisme itu adalah paham-paham radikalisme itu yang menjadikan sebuah akar dari fenomena terorisme tersebut. Sedangkan radikalisme itu adalah pandangan kolot. Nah, sehingga kita bisa mengartikan radikal itu cetek, maksudnya pendek. Pikiran mereka itu pendek, tidak memilah dulu apa sih makna arti jihad, apa sih yang agama sebenarnya ajarkan. Padahal di dunia ini saya yakin tidak ada agama yang mengajarkan tentang kekerasan, apalagi melukai terhadap sesama. Nah, yang kita sebagai mahasiswa bisa lakukan untuk menggempur paham-paham tersebut, kita hanya bisa menguatkan ideologi Pancasila, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif, kita juga bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak untuk keberlangsungan negara ini. Sekian dari kami. Jiro lupa tuh tutup lawang.